And action. Halo, saya Nicholas Prestia Purnomo. Halo, perkenalkan saya Leonardo Rangga. Bentar ya. Bentar. Halo, saya People. Perkenalkan, saya Kevin Gunawan Halim. Halo, nama saya Andi Alfabiano Dafalah, dan di sini kami merupakan tim marketing dari Buruan Saya. Permasalahan ketimpangan pangan yang ada di kota Bandung sudah tidak dapat dipungkiri. Banyak anak-anak yang mengalami stunting, bahkan presentasenya mencapai 24% pada tahun 2021. Hal ini membuat Indonesia krisis makanan bernutrisi. Oleh karena itu, kami memilih Buruan Sae karena konsepnya yang memanfaatkan lahan kosong di setiap kelurahan untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan yang dimana hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat sekitarnya. Tema kampanye yang kami buat adalah Saekan Hidupmu. Dengan hal ini, Buruan Sae ingin mengajak dan mengingatkan masyarakat tentang pentingnya makanan yang bernutrisi. Dengan tema ini, kami yakin Buruan Sae akan lebih vokal dan lebih berdampak bagi Indonesia, khususnya kota Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standar konten yang akan digunakan dalam Buruan Sae. Kita akan menggunakan platform Instagram yang khususnya akan disebarkan di story, feeds, dan reels. Jenis konten kami adalah visual dan audio visual. Tema konten kami adalah minimalis. Jenis tulisan yang kami gunakan adalah language Spartan. Dan warna dominan yang ada pada konten kami, warna hijau, hitam, merah, dan putih. Tagline kami adalah Buruan Sae, Saekan Hidupmu. Sae! Dari semua konten tersebut yang sudah disebarkan dari beberapa konten dan kategori konten yang telah dijelaskan oleh kolega saya, ada satu konten yang merupakan konten andalan kami. Konten tersebut berupa konten audiovisual dalam bentuk video dokumenter. Bagaimana hasilnya? Lihat cuplikan berikut. Lihat, hal tersebut merupakan salah satu masalah di Indonesia. Bukan pengangguran, bukan krisis ekonomi, bukan juga kurangnya edukasi soal penyakit mental. Tapi masalah pangan yang sedang gencar terjadi karena kurangnya kualitas bahan pangan yang ada. Ini Sapri, seorang anak kuliah yang menderita kurang gizi karena kualitas makanan buruk yang dia konsumsi. Sapri memiliki kebiasaan yang buruk. Sapri tak pernah makan dengan baik. Semua hal yang dia konsumsi tidak pernah merupakan hal yang baik. Makan junk food, waktu tidur tidak baik, dan pola makan yang tidak baik. Sapri sadar dia stunting, tapi tiap malam dia clubbing. Sapri tidak bisa seperti ini terus. Sapri kurang gizi. Sapri butuh sayur. Maka dari itu, hadirlah salah satu program urban farming bernama Buruan Sae. Sinematik dulu. Cekit cekit cekit. Mengapa kita membuat konten tersebut? Apa alasan kami membuat dokumenter tersebut? Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita memilih konten andalan itu yang berbentuk audiovisual tersebut itu. Karena kami ingin memberikan informasi secara lebih detail dan nyata. Nyata itu seperti apa? Kami mengimplementasikannya dengan memberikan contoh seorang mahasiswa yang mempunyai bad habit. Seperti yang dijelaskan di video, bagaimana Sapri, bagaimana kondisi dia sebelum makan sayur, dan apa sih reaksinya setelah makan sayur. Nah, selain itu juga kami ingin sekaligus mempromosikan Buruan Sae tersebut. Selain itu, dengan konten andalan ini kami sekaligus mempromosikan Buruan Sae Sawagi, terutama dari segi agriculture-nya agar dapat bisa dipahami lebih jelas dan dapat berguna dan informatif bagi para audiens. Selain itu juga kami memiliki konsep untuk berkolaborasi dengan salah satu perusahaan sepatu terkenal di Indonesia, yaitu Kompas. Kenapa kami memilih Kompas? Karena Kompas merupakan produk
dalam negeri yang merupakan memiliki esensi yang mengedepankan produk dari anak bangsa. Kami yakin dengan adanya kolaborasi dari buruan saya dengan Kompas akan menginfluence anak-anak muda untuk lebih aware pada pentingnya urban farming di Indonesia. Berikut merupakan salah satu contoh produk yang kami buat dalam konteks kolaborasi dengan Kompas. Kami harap dari penjualan produk ini bisa dialokasikan untuk kepentingan dari para petani-petani yang di bawah naungan buruan saya, entah untuk pembelian pupuk ataupun operasional dari pertanian itu sendiri. Untuk kalender konten, kami menyediakan banyak sekali konten, dimulai dari harian, mingguan, dan bahkan hari-hari besar di bulan November. Dan sedangkan mengapa kami menguploadnya jam 12 siang? Karena emang jam-jam segitu tuh jam yang traffic Instagramnya itu sedang tinggi. Banyak sekali pengguna-pengguna aktif di jam segitu. Pastinya orang-orang sedang beristirahat gitu. Dan untuk tema-temanya sendiri kami membagi menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada konten edukasi. Konten edukasi itu berupa penjelasan tentang sayur-sayuran, benefit sayur-sayuran, pentingnya makan sayur, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, kami menyediakan konten hiburan ya, berupa games. Ada fact-fact juga. Fact-fact itu apa? Fact itu vegetarian fact. Jadi kalian bisa mengenal lebih jauh lagi tentang tanaman-tanaman tuh ya sejenisnya gitu. Dan selanjutnya ada konten kolaborasi yang dimana sudah dijelaskan tadi bahwa kami berkolaborasi dengan Kompas Sepatu. Lalu selanjutnya ada konten hari-hari besar, di mana hari-hari besar itu mencakup hari nasional, hari tanam pohon sedunia, dan lain-lain. Dan yang terakhir tuh kami membuat IG Reels yang berupa konten unggulan tadi. Berikut adalah timeline campaign yang akan kami buat. Pada tanggal 2 November, kami akan mengepost short film. Pada tanggal 3 November, kami akan mengepost tentang introduction dari buruan saya itu sendiri. Pada tanggal 6 November, kami akan mengepost tentang pengenalan terhadap urban farming. Pada tanggal 13 November, kami akan mengepost tentang manfaat-manfaat dari konsumsi sayur. Dan pada tanggal 21 November, kami akan mengepost tentang salah satu branch buruan saya, yaitu buruan saya Sawargi. Dan yang paling terakhir adalah pada tanggal 29 November, kami akan mengepost tentang hasil-hasil dari buruan saya itu sendiri. Kami sangat yakin dengan keberadaan konten yang sudah kami presentasikan tadi dapat meningkatkan engagement media sosial buruan saya. Berikut adalah 2 KPI yang kami gunakan untuk mengukur kesuksesan konten kami. Yang pertama adalah account engagement dan yang kedua adalah penambahan followers. Untuk tolak ukur yang pertama yaitu adalah account engagement, kami prediksi akan ada 100.000 orang yang akan mampir ke media sosial kami, yang dimana 75%-nya adalah dari Kota Bandung. Karena sasaran dari pemasaran kami adalah anak-anak muda, kami akan berkomitmen untuk menciptakan konten-konten yang humoris tapi tidak melupakan esensi dari edukasinya. Kami memiliki pemikiran untuk memanfaatkan sosial media buruan saya sebagai wadah di mana para anak muda bisa mencurahkan ide-idenya di sosial media buruan saya. Media sosial buruan saya akan sangat terbuka kepada anak-anak muda yang tertarik pada pemasaran digital. Dengan begitu, anak muda dapat mengasah kemampuan editing visual maupun konten audio visual dan juga acting yang mereka miliki. Maka kami harapkan buruan saya tidak hanya berfokus pada sisi urban farming yang saja, tetapi kami harapkan bahwa masyarakat sekitar dapat dilibatkan dalam buruan saya untuk tumbuh kembang bersama kelompok ini. Dari konten yang kami buat, kami mendapatkan jumlah penambahan branch yang sebelumnya pada tanggal 1 November sebanyak 194 branch menjadi 226 branch di akhir bulan November 2022. Jumlah penambahan konten terbanyak terjadi ketika kolaborasi dengan sepatu Kompas dan short movie.